Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Senior, mari kita hentikan ini. Karena beberapa keadaan, saat ini pasukan di wilayah Laut Timur ingin menghancurkan benua 9 provinsi kami. Bahkan kekuatan itu pada saat ini, itu juga sesuatu yang tidak cocok denganku. Jadi untuk saat ini, kita tidak bisa tetap di benua 9 provinsi. Karena aku tidak bisa menjamin, jika ada orang lain yang datang ke sini setelah dinasti Gao. Demi keamanan kalian, kalian semua perlu pindah sementara ke tempat lain dan tetap tersembunyi. Setelah pindah, aku berharap semua orang di benua 9 provinsi jangan ada lagi perbedaan di antara kita dan bersatu, karena saat ini kita adalah keluarga. Pendiri sekte, aku akan menyerahkan sumber daya ini kepada kamu. Meskipun tidak banyak, tapi dengan ini, masih akan memberikan peningkatan kekuatan bagi kalian semua, ucap Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia memberikan sumber daya yang diambil dari dinasti Gao ke pendiri Azure Dragon. Setelah secara kasar memeriksa sumber daya tersebut, bahkan ekspresi pendiri Azure Dragon sangat berubah. Pendiri Azure Dragon terkejut dengan jumlah yang melimpah ini, kemudian dirinya tidak bisa menahan nafas dalam-dalam, dan berkata kepada Chu Feng sambil tersenyum. "Oh Chu Feng, jangan panggil aku pendiri lagi. Karena saat ini, aku jauh lebih rendah dari kamu. Jika orang lain mendengar seorang ahli seperti kamu memanggil aku pendiri, aku khawatir aku akan ditertawakan," ucap pendiri sekte. Saat ia berbicara, wajah pendiri Azure Dragon penuh dengan rasa malu. Bukan hanya dia yang memiliki ekspresi seperti itu, bahkan Zhuge Liuyun, Li Zhangqing, dan masih banyak lagi yang lainnya merasa malu. Meskipun secara bijaksana mereka adalah senior, dan mereka juga jauh di atas Chu Feng. Tapi kekuatan perbedaan di antara mereka dan Chu Feng, itu seperti perbedaan antara langit dan bumi. Pendiri sekte, apa yang kamu katakan? Seperti yang mereka katakan, guru untuk 1 hari, dan ayah untuk seumur hidup. Selain itu, kamu adalah pendiri sekte. Tidak peduli kapan, karena aku, Chu Feng, tidak akan lupa kalau aku adalah murid dari sekolah Azure Dragon. Tidak peduli kapan, aku tidak akan lupa kalau aku, Chu Feng, memiliki master di sekolah Azure Dragon bernama Zhuge Liuyun, dan aku memiliki pendiri bernama Azure Dragon, kata Chu Feng dengan serius. Ini adalah kata-kata yang datang dari hatinya. Tidak peduli lagi jam berapa sekarang, dia tidak akan pernah lupa dengan Zhuge Liuyun yang merupakan gurunya, dan pendiri Naga Azure adalah pendirinya. Selain itu, dia tidak menghargai keduanya seorang diri. Karena bagi banyak senior di sana, Chu Feng akan menghormati mereka untuk seluruh hidupnya. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, sikapnya itu tidak akan pernah berubah. Pohon yang menjulang tinggi tidak bisa melupakan akarnya. Mereka tidak bisa melupakan orang-orang yang telah membantu mereka, itu ketika mereka tidak punya apa-apa. Dan ketika mereka sangat lemah, mereka bahkan tidak bisa mengalahkan siapapun. Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, pendiri Azure Dragon tidak mengatakan apa-apa lagi. Namun senyum lega di wajahnya, itu sudah jelas mengekspresikan emosi yang saat ini dia rasakan. Setelah itu, Chu Feng membiarkan klan dari dinasti lain pergi lebih dulu. Mereka yang hampir mati, akhirnya tahu bahaya apa yang mengancam benua 9 provinsi. Tidak perlu baginya untuk mengusir mereka, karena mereka pergi sendiri dengan terburu-buru. Meskipun mereka telah pergi dengan aman, tapi mereka tidak akan pernah lupa bahwa, ada seorang pria muda bernama Chu Feng yang menyelamatkan mereka. Setelah melihat orang luar telah pergi, Chu Feng menginstruksikan semua ahli dari Crippling Night Demon Sect untuk memindahkan semua orang yang berhubungan dekat dengan dirinya menggunakan 10 kapal perang yang sangat cepat. Adapun untuk lokasi selanjutnya, Chu Feng sudah memilihnya. Lokasi itu masih di benua timur, tapi lokasi itu benar-benar aman. Relokasi semua orang ini, itu adalah proyek yang besar.
Namun karena 10 kapal perang itu sangat cepat, meskipun banyak orang di dalamnya, mereka semua sudah sampai setelah sebulan. Saat ini, semua orang di benua 9 provinsi terkait erat dengan Chu Feng. Bahkan kekuatan besar yang terkait erat dengannya, semuanya dengan cepat pindah dari tanah air mereka. Saat mereka dipindahkan, dan sesuai dengan instruksi Chu Feng, dinasti Jiang membuat pengumuman kepada dunia. Mereka mengatakan bahwa, ada beberapa sumber daya di benua 9 provinsi yang menarik perhatian kekuatan luar. Dan tidak lama kemudian, kata kekuatan itu mungkin saja akan memimpin pasukan untuk menyerang. Mereka mendesak semua orang untuk segera pergi, dan juga untuk menghindari keterlibatan yang tidak perlu. Terlebih lagi ketika mereka mengumumkan hal seperti itu, dinasti Jiang mengirim berbagai tingkat bantuan keuangan kepada berbagai kekuatan, dan bahkan kepada rakyat mereka juga. Tidak hanya bantuan itu akan cukup untuk mengkompensasi kerugian dalam relokasi mereka, tapi itu juga memberi mereka cukup banyak kekayaan. Adapun pasukan yang bersedia untuk membantu masyarakat dengan cepat keluar dari 9 provinsi, maka mereka akan dapat menerima hadiah lebih banyak lagi. Tentu saja, jumlah seperti itu secara alami tidak satu pun yang bisa diberikan oleh dinasti Jiang, dan semua itu disediakan oleh Chu Feng. Karena bagaimanapun juga, saat ini kekayaan yang ia miliki adalah sesuatu, yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan dinasti Jiang. Dalam situasi seperti itu, eselon yang lebih tinggi seperti kekuatan puncak, dan eselon yang lebih rendah seperti rakyat biasa, semuanya tanpa kecuali mulai direlokasi. Selain sebagian kecil orang yang tidak mau, maka sebagian besar dari mereka memilih untuk pergi. Dalam waktu dekat, benua 9 provinsi akan menjadi daerah terpencil, di mana orang-orang akan kesulitan menemukan jejak manusia. Setelah pada dasarnya menyelesaikan relokasi ini, Chu Feng pun datang ke wilayah World Spirit Guild. Karena ada tempat yang ingin ditantang Chu Feng sebelum pergi, yaitu menara hantu Asura yang misterius. Pada saat itu, hampir semua anggota World Spirit Guild telah pergi. Dan hanya sebagian kecil yang memilih untuk tetap tinggal di belakang untuk menjaga tanah ini. Mengesampingkan faktanya bahwa, tidak ada yang bisa menghentikan Chu Feng dengan kekuatannya saat ini. Dan bahkan tidak ada yang akan menghentikan Chu Feng karena hubungannya dengan World Spirit Guild. Karena itulah, ia memasuki menara hantu Asura tanpa kesulitan, dan datang ke lantai 7 di mana Raja Monyet mengerikan dipenjara di lantai ini. Formasi spiritual di sini benar-benar dibuat secara cerdik. Tidak heran jika saudara lelaki monyet aku terkunci di sini begitu lama, gumam Chu Feng. Pada saat itu Chu Feng menyebarkan kekuatan spiritualnya, dan menggunakan mata surgawinya untuk mengamati sekelilingnya. Dengan teknik formasi spiritual yang saat ini dia pegang, dia dengan mudah menonaktifkan formasi spiritual yang telah memenjarakan Raja Monyet hingga ratusan tahun. Selain itu, dia terus berjalan lebih jauh lagi. Namun semakin dalam dia pergi, maka semakin rumit jebakan formasi spiritual itu. Jika dia tidak memiliki mata surgawi, mungkin Chu Feng tidak akan dapat menemukan metode penonaktifan formasi hanya dengan kekuatan spiritualnya. Dan bahkan dia mungkin tidak akan bisa menemukan perangkap ini. Dalam situasi seperti itu, tekanan yang dirasakan Chu Feng menjadi semakin berat. Dia tidak berani memiliki sedikit pun kecerobohan, dan dia harus mengakuinya juga, kalau penguasa menara Asura Ghost memang bukan orang yang sederhana sama sekali. Namun karena perangkap formasi spiritual yang begitu indah, Chu Feng semakin menyadari bahwa jika benar-benar ada harta yang disegel di tempat ini, maka itu pasti tidak akan menjadi harta karun yang sederhana. Ratu, ada apa dengan menara hantu Asura ini? Jika dilihat di permukaannya, itu jelas-jelas hanya terlihat seperti menara saja. Tapi mengapa, tempat ini menjadi begitu besar setelah aku masuk? Tanya Chu Feng sambil hati-hati berjalan maju. Dia menemukan bahwa, lantai ketujuh menara hantu Asura benar-benar cukup besar. Menara itu lebih besar puluhan kali ukuran jumlahnya, itu dari 6 lantai yang ada di bawahnya. Hehehe, menara hantu Asura ini sendiri adalah formasi. Ketika kamu memasuki lantai ketujuh,
maka kamu telah memasuki formasi yang sebenarnya. Adapun seberapa besar tempat itu benar-benar tidak diketahui. Jika formasi itu diciptakan oleh spiritualis dunia yang luar biasa, maka bukan tidak mungkin bagi formasi ini untuk membuka seluruh dunia secara mandiri, jelas si ratu. Apakah sekuat itu? Lalu kapan kamu bisa mengajari aku cara membuat Asura Ghost Tower ini? Tanya Chu Feng. Chu Feng yang sudah membuat kontrak dengan Asura World Spirit, dia merasakan minat yang meningkat pada Asura Ghost Tower. Kamu masih jauh dari sana, jawab si ratu. Si ratu melengkungkan bibirnya, dan menunjukkan bahwa menara hantu Asura bukanlah sesuatu yang bisa dibuat dengan mudah. Setelah membuka ruang yang sama sekali baru, dan membiarkannya tetap seperti itu selama lebih dari 10.000 tahun, itu untuk menuntut teknik formasi spiritual yang sangat kuat. Bahkan Chu Feng yang saat ini, dia masih kekurangan kemampuan itu. Hehehe, Chu Feng tidak kesal ketika mendengar kata-kata si ratu, dan dia malah tertawa. Dia melihat ke depan, dan kemudian berkata, "Lalu, apa pendapat kamu tentang ini? Di belakang gerbang pembentukan spiritual ini, apakah ini dunia baru ataukah jebakan saja?" tanya Chu Feng. Pada saat itu Chu Feng tampaknya telah berjalan ke ujung lantai 7 karena di depannya, dan ada sebuah pintu besar yang muncul di hadapannya. Pintu itu dikelilingi oleh dekorasi, dan bahkan ada patung relief di atas cukup indah. Namun yang terpenting adalah, pintu itu tidak dikunci. Jika seseorang maju dan mendorong dengan lembut, maka pintu itu akan terbuka. Namun sebelum pintu itu dibuka, ia mengaktifkan semua kemampuan deteksi Pia. Tidak peduli apakah itu kekuatan spiritual ataupun mata langitnya yang unik, itu semua tidak ada yang bisa melihat apa yang ada di balik pintu tersebut. Chu Feng dengan demikian tidak bisa menentukannya, apakah di balik itu ada kesialan ataukah keberuntungan, dan juga apakah itu keajaiban ataukah kemalangan. Karena kami sudah berjalan ke sini, maka tidak peduli apa yang ada di balik pintu itu. Jika menilai dari sifat kamu, kamu pasti ingin melihatnya, si ratu berkata ketika dia tersenyum manis, karena dia juga tidak tahu apa yang ada di balik pintu itu. Hehehe, kamu benar. Karena kita sudah datang ke sini, mari kita buka pintu dan melihatnya. Chu Feng dengan ringan tersenyum, lalu melambaikan lengan bajunya yang besar. Sebuah kekuatan dorong segera keluar dari lengan bajunya, dan perlahan-lahan mendorong pintu itu terbuka. Ketika pintu itu terbuka, sinar cahaya yang menyilaukan segera menembus keluar. Ketika pintu itu benar-benar terbuka, bahkan Chu Feng tidak bisa untuk tidak melebarkan matanya sedikit, dan bahkan senyum di wajahnya tidak bisa untuk tidak melebar lebih jauh. Karena saat itu apa yang muncul di hadapan Chu Feng, itu adalah benar-benar dunia yang sama sekali baru. Beberapa orang benar-benar bisa membuat ruang yang sama sekali baru, itu hanya dengan teknik formasi spiritual mereka. Meskipun dunia itu tidak terlalu besar, tapi dunia itu agak besar. Di dunia buatan itu tidak hanya ada gunung, anak sungai, dataran, dan lembah saja. Bahkan ada awan putih, langit biru, dan matahari yang tinggi. Dan yang lebih membagongkannya lagi, dunia itu memiliki pergantian siang dan malam. Impresif. Aku bertanya-tanya, teknik macam apa yang diperlukan untuk meletakkan formasi yang begitu kuat seperti ini, gumam Chu Feng. Chu Feng tahu segalanya di dunia ini. Meskipun tampak realistis, tapi ketanyaannya semua ini palsu. Tidak peduli apakah itu gunung dan anak sungai, langit biru, awan putih, bintang-bintang, matahari, ataupun bulan, semuanya itu palsu. Mereka diciptakan oleh formasi yang kuat, dan jika formasi itu dinonaktifkan, maka semua yang ada di dalamnya akan menghilang bersama dengannya. Namun teknik kuat macam apa yang diperlukan untuk membuat formasi seperti itu, dan kekuatan macam apa yang dibutuhkan untuk mempertahankan formasi seperti itu. Hehehe, sepertinya master yang menciptakan menara hantu Asura ini, mereka benar-benar tidak sederhana sama sekali. Orang ini telah melampaui imajinasiku. Namun semakin kuat sang master tersebut, maka semakin berbahaya menara hantu Asura ini.
Tapi sangat disayangkan, sejak kita datang ke sini, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Chu Feng, lihatlah dunia palsu ini. Menara hantu Asura itu sendiri adalah formasi penyegelan. Tidak akan ada orang yang membuat menara seperti ini, itu hanya untuk dilihat saja. Si penciptanya ingin orang-orang datang ke sini, lalu memperhatikan sekelilingnya dengan cermat. Karena dengan begitu, mungkin akan ada panen yang tidak terduga. Namun kamu harus berhati-hati, karena Tuan di sini terlalu kuat. Sedangkan untuk jebakan formasi spiritual yang ada di luar, itu hanyalah permainan anak-anak. Karena jika dia benar-benar ingin menyegel tempat ini, maka kamu tidak akan bisa masuk. Ini adalah lokasi yang paling penting. Jika ada jebakan di sini dan kamu menemukannya, maka hindarilah. Karena kalau tidak, jika jebakan itu dipicu, maka kamu pasti akan mati, si ratu mengingatkan dengan sangat serius. Chu Feng pun mengangguk. Chu Feng tahu tingkat kekuatan yang dimiliki master yang ada di sini, tetapi karena sifatnya, dia sama sekali tidak akan pergi dengan tangan kosong. Karena itulah, dia melompat ke udara dan dengan hati-hati mengamati dunia palsu ini. Chu Feng pertama terbang ke arah timur, tetapi selain menemukan beberapa pemandangan indah, selain itu tidak ada penemuan lainnya. Selanjutnya, dia dengan cepat mencapai akhirnya. Jadi, dia hanya bisa berbalik dan menuju ke arah lain. Akhirnya Chu Feng menemukan bahwa, dunia ini seperti persegi panjang. Jika dia terbang ke timur, barat, atau selatan, dia akan tiba di ujung dunia dengan segera, dan akan dihentikan oleh formasi spiritual yang tidak terlihat. Namun jika dia menuju ke utara, daerah itu terasa sangat luas, dan seolah-olah hampir tidak ada habisnya. Oh surga, burung itu sangat besar. Seru Chu Feng. Setelah melewati beberapa gunung, alis Chu Feng tiba-tiba menyusut. Hatinya juga terguncang, karena di pegunungan terdekat ia menemukan kerangka manusia yang besar. Itu adalah sisa-sisa dari burung besar. Burung itu sudah mati untuk waktu yang lama, dan setidaknya beberapa puluh ribu tahun. Sedangkan pada kerangka itu sendiri, orang bisa merasakan aura tua dan kuno yang dipancarkan olehnya. Dari kerangkanya saja, Chu Feng tahu bahwa burung itu pasti sangat kuat ketika hidup. Karena berdasarkan pada kerangka aneh dan besar itu saja, itu sudah cukup untuk mengetahui bahwa itu bukanlah spesies biasa. Mengesampingkan cakarnya yang tajam, bahkan ukurannya benar-benar terlalu besar. Ukurannya itu sama besarnya dengan bukit kecil, dan jika masih hidup itu pasti akan menutupi langit ketika terbang dan mengejutkan dunia. Kepakan sayapnya saja yang bisa menciptakan badai dahsyat dan menghancurkan gunung, lalu menghancurkan semua makhluk hidup, dan membantai banyak populasi. Melakukan semua itu membutuhkan upaya yang tidak lebih dari sebuah pemikiran. Namun dengan demikian, itu pasti bukan sesuatu yang baik. Hehehe, sepertinya itu adalah binatang yang mengerikan dari zaman kuno. Mereka sudah punah sekarang, tetapi ketika masih hidup, sepertinya monster itu berada di puncak Martial King. Dengan hanya satu langkah dalam kultivasinya, sosok itu akan bisa menjadi kaisar bela diri, dan itu adalah eksistensi yang bisa menguasai dunia ini. Tapi sayangnya, ketika diguncang oleh kekuatan orang lain, tulang-tulang di seluruh tubuhnya mulai pecah. Bahkan semua organnya juga hancur, dan pada akhirnya, bahkan energi sumbernya disedot dengan bersih, tutur si ratu. Ketika dia melihat dengan hati-hati, Chu Feng juga menemukan celah kecil yang tak terhitung jumlahnya pada tulang tebal burung besar itu. Tampaknya monster itu benar-benar sudah disetrum sampai mati oleh kekuatan seseorang. Ketika dia melihat itu, sedikit kesungguhan muncul di matanya. Dengan kekuatannya sendiri, bahkan keberadaan seperti ini terbunuh. Seberapa kuat orang itu? Tunggu, ini bukan hanya satu. Ini terlihat seperti kelompok besar dari spesies yang sama, pikir Chu Feng. Setelah terbang melewati gunung itu, Chu Feng merasa lebih terkejut. Di pegunungan yang luas itu, di sana juga ada banyak kerangka mengerikan dari burung-burung besar yang tersebar di mana-mana. Jumlahnya benar-benar terlalu besar. Setidaknya ada beberapa puluh ribu dan ada berbagai ukuran, dan tentunya dengan kekuatan yang berbeda-beda.
Namun yang terkecil masih beberapa puluh kaki tingginya, sementara yang terlemah adalah di ranah surga. Selain itu, mereka semua dibunuh oleh tekanan kekuatan milik seseorang. Itu benar-benar spesies Monstrous Beast yang kuat, namun mereka dibasmi oleh seseorang. Setelah melewati pegunungan itu, Chu Feng tiba di sebuah lembah yang luas. Di dalam lembah tersebut, itu ada juga akumulasi kerangka tak terhitung dari binatang buas rare sebut. Mereka adalah spesies binatang mengerikan lain yang sama kuatnya ketika hidup, tapi sekarang mereka hanya tumpukan tulang putih. Dalam perjalanannya setelah itu, dia hampir bisa melihat tulang di mana-mana. Sebagian besar dari mereka berasal dari hewan-hewan mengerikan, dan semuanya berasal dari satu spesies dalam jumlah yang tak terbayangkan. Dari bentuk tulang mereka, orang bisa membayangkan betapa kuat dan mengerikannya mereka ketika hidup. Di perjalanannya, bahkan Chu Feng yang telah mengalami sedikit dunia, dia masih bisa merasakan hatinya bergetar karena ketakutan. Bahkan emosi dan pertanyaan yang rumit juga muncul di benaknya. Begitu banyaknya beast monster mengerikan, dan mereka semua terbunuh dengan tekanan kekuatan saja. Dengan metode yang sama dan pembantaian yang sama, maka kemungkinannya semua ini dilakukan oleh satu orang yang sama. Namun keberadaan seperti apa yang mampu membantai begitu banyak beast monster mengerikan, dan rasa permusuhan macam apa yang dimiliki orang itu yang menyebabkan pemberantasan seperti itu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.